Ya pemirsa, kembali di Top News bersama saya Yohana Margareta. Untuk pertama kalinya sejak pandemi terjadi, Korea Selatan mencatat lebih dari 5.000 kasus COVID-19 dalam satu hari. Angka ini merupakan rekor tertinggi lonjakan kasus harian COVID-19 di Korea Selatan yang terjadi pada Rabu waktu setempat. COVID-19 varian Omicron kini telah menyebar hingga ke seluruh dunia, termasuk Asia. Pekan ini, Jepang, India, Singapura, hingga Malaysia melaporkan kasus pertama varian Omicron. Kondisi ini cukup membuat Presiden Joko Widodo cemas karena Omicron kian dekat dengan Indonesia. Pemirsa, Kementerian Kesehatan Singapura mengkonfirmasi 2 kasus positif COVID-19 varian Omicron. Lalu bagaimana pemerintah Singapura mengatasi potensi lonjakan kasus COVID-19 akibat varian baru Omicron ini? Dan juga bagaimana pemerintah Indonesia mengantisipasi WNI di Singapura terpapar varian COVID-19 yang berisiko tinggi ini. Untuk membahasnya sudah hadir dari luar studio Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Indonesia untuk Singapura, Suryo Pratomo. Kita akan geser ke informasi selanjutnya. Ya pemirsa, kita ketahui bersama bahwa akibat Menteri Sosial Tri Risma hari ini memberikan klarifikasi terkait sikapnya yang memaksa tunarungu berbicara di Hari Disabilitas Internasional 2021, di mana menurut Risma ia hanya ingin mengetahui apakah alat darurat untuk penyelamatan diri pada penyandang disabilitas berfungsi maksimal. Pemirsa, seorang nenek berusia 72 tahun dilaporkan oleh 5 anak kandungnya sendiri ke pihak kepolisian. Sang anak menuding ibu mereka telah menggadaikan tanah milik mendiang ayah mereka seluas 9.000 meter persegi. Ke informasi selanjutnya pemirsa, Kementerian Kesehatan Singapura mengkonfirmasi 2 kasus positif COVID-19 varian Omicron. Lalu bagaimana pemerintah Singapura mengatasi potensi lonjakan kasus COVID-19 akibat varian Omicron, dan juga bagaimana pemerintah Indonesia mengantisipasi WNI di Singapura terpapar varian COVID-19 berisiko tinggi ini. Untuk membahasnya sudah hadir dari luar studio Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Indonesia untuk Singapura, Suryo Pratomo. Kita kembali ke informasi selanjutnya pemirsa. Fraksi Nasdem MPR RI menggelar Training of Trainers TOT selama 2 hari bertajuk implementasi pilar kebangsaan dalam kehidupan politik di Pontianak, Kalimantan Barat. Sekretaris Fraksi Nasdem MPR menyatakan pilihan ideologi Pancasila adalah paling tepat bagi bangsa Indonesia. Pemirsa, kasus anak menggugat orang tua dengan motif harta warisan. Kembali di Top News, TNI Angkatan Darat akan merekrut prajurit berlatar belakang santri menjadi prajurit TNI. Wacana ini pun mendapat tanggapan positif dari DPR RI. Pemirsa, kasus anak menggugat orang tua dengan motif harta warisan semakin sering terjadi. Padahal harta warisan baru bisa dibagi tatkala orang tua sudah meninggal dunia. Benarkah fenomena materialisme semakin mengikis ikatan kekerabatan keluarga? Inilah Top Review. Pemirsa, pasangan ganda putri Gracia Poli Apriani Rahayu. Pemirsa, teror peti mati oleh orang tak dikenal kepada 3 warga di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara masih diselidiki oleh polisi. Informasi selengkapnya kami rangkum dalam Top of the Top berikut ini. Pemirsa, insiden lampu padam terjadi di tengah pertandingan BWF World Tour Finals 2020 di Nusa Dua, Bali. Bahkan insiden itu terjadi saat momen krusial game point ganda putri Korea Selatan dan Thailand di grup A. Pasangan ganda putri Gracia Poli Apriani Rahayu berhasil lolos ke semifinal BWF World Tour Finals 2021. Ini menjadi semifinal pertama bagi Grace Apri dalam turnamen penutup rangkaian Tur Dunia BWF itu. Pemirsa, tetap bersama kami. Seusai jeda, Top News masih akan kembali. Pemirsa, aktor Alec Baldwin tampil pertama kali di wawancara khusus terkait insiden penembakan tak sengaja di lokasi syuting film Rust yang menewaskan 1 orang kru. Dalam kesaksiannya, Baldwin mengaku tidak pernah menekan pelatuk pistol. Pemirsa, pasukan keamanan menghalau demonstran yang tengah berunjuk rasa terkait krisis ekonomi di Lebanon. Warga protes karena tidak bisa mengambil uang simpanannya yang diblokir oleh pihak bank. Pusat Penelitian Virus di Glasgow mulai menguji varian coronavirus Omicron pada hari Kamis, dan sejauh ini ada 42 kasus varian yang dikonfirmasi di Inggris.
Pemirsa, cuplikan aksi spektakuler lompatan gaya bebas peserta kejuaraan Freestyle Ski World Cup 2021 di Finlandia akan kami hadirkan sebagai penutup dalam Top News pada malam hari ini. Mewakili tim yang bertugas, saya Yohana Margareta undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa, semangat selalu.